dikarenakan ini bangunan sudah mengalami renovasi yang masih dari dulu masih belum diganti pintu dan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita berada di area makam Ki Ageng Kebo Kenongo yang terletak di Dusun Gedong, Kapanewon, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ki Ageng Kebo Kenongo merupakan cikal bakal dari lahirnya kerajaan besar di Jawa, terutama Kerajaan Pajang, dan kita akan telusuri bagaimana keadaan ataupun situasi dari makam Ki Ageng Kebo Kenongo yang juga merupakan ayahanda dari Sultan Hadiwijaya yang pada masa mudanya dikenal sebagai Mas Karebet atau Joko Tingkir. Nah, kita akan ziarah tengok ke makam beliau. Jangan kemana-mana, simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Menghadap atau berhadap-hadapan dengan pintu utama tempat di mana bangunan dari makam Ki Ageng Pengging I ini tertera silsilah yang dimulai dari Prabu Brawijaya V, kemudian menurunkan Retno Pembayun yang dipersunting oleh Sri Makurung Prabu Handayaningrat ingkang pamungkas yang merupakan tetua dari Tanah Perdikan Pengging. Kemudian beliau ini menurunkan Ki Ageng Kebo Kanigoro, kemudian Ki Ageng Kebo Kenongo atau yang dikenal dengan Ki Ageng Pengging I, dan Raden Kebo Amiluhur. Dari Ki Ageng Kebo Kenongo ini menurunkan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang berkuasa di Kesultanan Pajang. Inilah pintu utama yang merupakan pintu masuk ke makam Ki Ageng Kebo Kenongo yang juga dikenal sebagai Ki Ageng Pengging I yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Pajang yang cukup besar pada masanya di tanah Jawa. Pada dinding teras depan makam dari Ki Ageng Kenongo tertera silsilah Raja-Raja Tumapel, Singosari, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Nah, inilah pintu utama dari ruangan di mana terdapat makam dari Ki Ageng Kenongo atau Ki Ageng Pengging pertama.
Mitra DMTV, saat ini kita tengah berada di depan ruangan dari makam Ki Ageng Pengging 1 dan sudah ditemani dengan Pak Juru yang memelihara dan menjaga sehingga kompleks makam dari Ki Ageng Kenongo atau Ki Ageng Pengging 1 ini begitu terawat, sangat bersih. Dan kita akan menggali sedikit informasi tentang pusara-pusara ataupun batu nisan yang ada di sekitar komplek bangunan utama dari makam Ki Ageng Pengging 1 atau Ki Kebu Kenongo. Selamat sore Pak Juru. Selamat sore Pak. Ya Pak, kita dari DMTV Pak ingin tahu informasi sedikit tentang keberadaan makam-makam yang ada di seputaran bangunan utama dari makam Ki Ageng Pengging 1 ini Pak Juru. Kemudian sebelum memasuki ke arah pintu ini terdapat beberapa batu nisan. Ini kira-kira para santri, pengikut atau kerabat keluarganya Pak Juru bisa dijelaskan ke mitra DMTV Pak Juru. Iya, terima kasih. Sepengetahuan saya ini semua makam-makam yang ada di depan yang Ki Ageng Kebu Kenongo adalah makam penderek-penderek utawi punggo-punggonipun abdi dalem yang Ki Ageng Kebu Kenongo. Di antaranya menika menurut mbah-mbah kula riyin menika yang putih itu yang kadam dan yang kadim menika penderekipun ingkang abdi ingkang kepercayaan Eyang Ki Ageng Kebu Kenongo. Dan di sini makam juru kunci yang terdahulu. Juru kunci yang terdahulu apakah masih ada terah atau silsilah dengan Pak Juru yang sekarang? Enggak ada silsilah karena itu mungkin sudah enggak ada keturunannya atau mungkin enggak gimana. Nanti sekarang terah juru kunci tidak melalui terah juru kunci yang lama. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan masyarakat sekitar. Baik Pak Juru. Kemudian Pak Juru, untuk bangunan induk sendiri ini luasnya kurang lebih berapa dan di dalamnya ini siapa aja yang disemayamkan atau dimakamkan di dalam ruangan ini Pak Juru? Iya, terima kasih. Ini ruangan ini sekitar penuhnya sekitar 10 kali 10. 10 kali 10 meter. Terus yang di dalam itu makom daripada Eyang Ki Ageng Kebu Kenongo sendiri. Sedangkan ini bangunan sudah mengalami renovasi yang masih dari dulu masih belum diganti pintu dan di dalam ada soko, cagak soko itu belum. Kemudian ya, untuk syarat atau prosedur untuk bisa masuk ke dalam ruangan yang selalu tertutup ini, apakah ada ketentuan khusus baik dari aturan pengelola makam ini atau dari yang lain, bisa dijelaskan ke mitra DMTV Pak Juru? Iya, makasih. Bagi peziarah Eyang Ki Ageng Kebu Kenongo, kami tidak menuntut persyaratan apapun, hanya kesopanan yang kita tuntut, baik kesopanan pribadi maupun kesopanan berpakaian. Itu yang kami tuntut dari pengurus makam Ki Ageng Kebu Kenongo. Makanya ada pembangunan yang Ki Ageng Kebu Kenongo ini agak pendek. Bangunannya agak pendek, mungkin bisa diartikan bahwa bahasa Jawa itu bertanda bahwa kita itu harus mempunyai sopan santun, rendah diri, jadi menunduk, katakanlah begitu. Baik, Pak Juru, ini kalau boleh tahu bagi para pengunjung yang menginginkan untuk berziarah ke sini mendoakan Ki Ageng Kenongo, mungkin ada jam yang ditentukan, mulai buka jam berapa sampai jam berapa atau 24 jam Pak Juru? Kami di sini seperti saya sebagai juru kunci di makam Eyang Ki Ageng Kebu Kenongo, mereka melayani tamu 24 jam.
Kemudian adakah hari-hari tertentu di mana para ziarah ini tidak diperbolehkan masuk, atau selalu sepanjang tahun bisa datang ke sini selama 24 jam, Pak Juru? Ya. Sementara ini dari dulu sampai sekarang peziarah tidak ada ketentuan begitu, jadi kapanpun bisa, jam berapapun bisa. Baik, terima kasih Pak Juru atas informasinya. Kemudian selain agenda rutinitas sehari-hari dari para peziarah, adakah acara khusus yang mungkin menggunakan ruangan ini, baik dari warga ataupun dari pihak terah dari Ki Ageng Kenomo sendiri, Pak Juru? Iya, terima kasih. Dari makom yang Ki Ageng Kenomo ini, dari masyarakat sekitar tidak ada acara khusus, hanya saja ada acara 1 tahunan sekali, yaitu acara sadranan. Sadranan. Iya, tadi itu istilah nanti diikuti dari warga sekitar sini dan mengadakan pengajian. Biasanya pada menjelang bulan sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Jadi kalau Jawanya bulan Ruah. Kemudian untuk pelaksanaan pengajiannya sendiri dipusatkan di masjid yang ada di sekitar pintu masuk ke makom ini atau di area makom ini? Di area makom yang Ki Ageng Kenomo sini. Terima kasih Pak Juru atas informasinya. Semoga mitra DM TV bisa memahami, memaklumi bagaimana untuk kita berziarah, melihat makam dari dekat, kita dari luar pintu untuk sementara masuk ke dalam pintu masih belum bisa diizinkan ya, Pak Juru ya. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Juru. Semoga selalu diberi kesehatan dalam merawat dan memelihara makom dari Ki Ageng Pengging 1 atau Ki Ageng Kenomo ini. Semoga lestari dan bisa bermanfaat bagi umat maupun masyarakat sekitar untuk selalu bisa melihat dan berziarah ke tempat yang memang sangat syarat dengan sejarah perkembangan dari kerajaan yang ada di seluruh Jawa ini. Terima kasih Pak Juru, selamat sore. Selamat sore, terima kasih kembali. Nah, mitra DMTV, demikian tentang makam dari Ki Kenomo atau yang dikenal juga sebagai Ki Ageng Pengging 1. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.